Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah menceritakan kepada kita tentang sebuah kisah orang yang ketika berhadapan dengan Allah setelah wafatnya, dia menyesal karena dia tidak mempersiapkan cukup selama dia berada di dunia untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini berkata kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Dia berkata ketika dia sudah wafat, lalu kemudian melihat amal-amalnya belumlah cukup, amal-amalnya masih jauh daripada cukup. Maka dia berkata, Ya Allah, aku merasa amalku belum cukup, dan andai aku bisa untuk kembali lagi ke dunia, walaupun aku diberikan waktu yang sangat sempit, maka aku pasti akan memilih satu amal yang aku pikir akan menyebabkan diriku menjadi orang-orang yang soleh dan berbeda keadaannya seperti sekarang. Apa yang dia pilih? Allah sebutkan di dalam Al-Quran, fa'asaddaqa. Maka kalau mereka diberikan waktu yang sempit untuk mereka bisa memperbaiki amal-amal mereka, supaya mereka kembali kepada Allah dengan keadaan amalnya cukup, maka mereka pasti akan memilih bersedekah. Fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Dan dengan sedekah itulah kami berharap bahwa kami termasuk orang-orang yang bisa memenuhi amal-amal kami, termasuk orang-orang yang soleh ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa amal sedekah, teman-teman sekalian? Karena amal sedekah mungkin adalah amal yang ketika kita diberikan waktu yang paling singkat, tapi bisa menghasilkan kemaksimalan pahala yang kita inginkan. Andaikan kita bicara tentang puasa, maka puasa memerlukan waktu dari terbitnya matahari sampai dengan tenggelamnya matahari. Andai kita berbicara tentang jihad, maka jihad memerlukan persiapan. Jihad memerlukan tenaga yang tidak sedikit, dan tentu saja waktu yang sangat panjang. Walaupun bisa jadi jihad memiliki derajat tersendiri yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita berbicara tentang sholat, amal yang pertama kali dihisab. Tapi sholat memerlukan waktu, sholat memerlukan wudhu, sholat memerlukan ilmu, dan tentu saja sholat memerlukan khusyuk yang tidak bisa terburu-buru. Maka amal apa yang ketika kita diberikan waktu yang singkat tapi menghasilkan banyak sekali keluasan dan ketinggian pahala? Maka amal itu adalah amal sedekah. Dan berbicara tentang sedekah, maka ada jenis-jenis sedekah. Ulama menggolongkan ada sedekah yang biasa. Ada lagi sedekah yang bersifat berterusan. Seperti ketika kita membangun masjid, seperti kita mensedekahkan Al-Quran, seperti kita mensedekahkan ilmu, selama kemudian ada yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang disedekahi itu, maka dia tetap akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Berarti tidak hanya waktu yang sempit menghasilkan pahala yang besar, tapi juga pahala yang berterusan. Maka ini yang disebut dengan sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah salah satu yang tetap dinikmati oleh orang-orang yang bersedekah walaupun dia sudah wafat. Maka dia akan terus mengalirkan pahala-pahala ketika sedekah ini tetap bermanfaat dan tetap ada yang menikmati. Sedekah jariyah ini yang kemudian dikatakan sebagai salah satu amal di antara amal-amal yang lain yang masih tetap mengalir walaupun manusia sudah meninggal. Karena itulah teman-teman sekalian, saya dan Ustadz Hafiz Abdurrahman menginginkan agar bagian-bagian pahala ini juga kita dapat nikmati bersama-sama. Alhamdulillah kita sudah membentuk satu ma'had wakaf Syaraful Haramain, yang ma'had wakaf ini ditujukan buat para penghafal Al-Quran dan tentu saja untuk mengkader orang-orang agar bisa untuk berdakwah melanjutkan perjuangan-perjuangan yang telah dititi oleh orang-orang sebelumnya. Ma'had Syaraful Haramain alhamdulillah sampai saat ini sudah mengumpulkan seratusan santri yang insya Allah siap untuk menimba ilmu, dan ke depan insya Allah akan ada 200-400 lagi mereka yang kita akan ajak untuk bareng-bareng belajar di Ma'had Wakaf Syaraful Haramain. Kita berharap dan kita berdoa pada Allah bahwa Ma'had Wakaf Syaraful Haramain ini akan seperti kemegahan dan manfaat yang diberikan oleh Al-Azhar di Mesir. Karena itulah kita mengajak pada teman-teman sekalian semuanya bahwa ada murid-murid, ada santri-santri yang mereka sangat berpotensi, mereka sangat ingin belajar, mereka sangat ingin untuk menjadi orang yang soleh, namun mereka terkendala banyak hal, termasuk terkendala biaya. Karena itulah kita mengajak teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah untuk bersedekah jariyah dalam bidang pendidikan. Satu orang untuk menanggung satu murid, bahkan satu orang bisa menanggung beberapa murid agar mereka bisa dibebaskan daripada biaya pendidikan ketika di Ma'had Wakaf Syaraful Haramain. Dan karena itu kita mengajak
semua daripada teman-teman sekalian untuk berdonasi, untuk bersedekah jariah, pembangunan Ma'had Wakaf Syaraful Haramain, dan juga untuk menanggung anak-anak ini agar mereka bisa merasakan pendidikan walaupun mereka memiliki keterbatasan-keterbatasan. Dan terutama pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan terbaik di mana kita bersedekah, karena Rasulullah mengajarkan bahwa beliau lebih pemurah pada bulan-bulan Ramadan. Dan ketika di bulan Ramadan ini terdapat 10 hari terakhir yang di dalamnya ada malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Lebih daripada 1000 bulan, maka disitulah amal-amal kita harus dimaksimalkan. Maka kita mengajak kepada teman-teman sekalian juga untuk berdonasi, bersedekah jariah di bulan yang penuh dengan kemuliaan, di 10 malam yang terakhir, memaksimalkan dengan wakaf Lailatul Qadar. Kita mencari Lailatul Qadar, salah satunya adalah dengan menginvestasikan harta-harta kita dalam waktu-waktu yang sempit, berkreatif diri untuk mencari kemaksimalan pahala. Maka dalam waktu yang sempit, bukan hanya menghasilkan pahala yang banyak, tapi dilipat-lipatkan keberkahannya oleh malam yang penuh berkah di 10 malam yang terakhir ini. Yuk kita bareng-bareng bersedekah, berdonasi, membantu santri-santri yang kelak nanti akan bersekolah di Ma'had Syaraful Haramain, membantu santri-santri untuk mendapatkan pendidikannya, dan dengan itu kita menolong diri kita sendiri, sehingga mudah-mudahan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya, maka kita termasuk orang-orang yang memaksimalkan amal-amal kita di waktu yang sempit untuk mendapatkan keluasan dan kemaksimalan pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.